Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, Pak Tamrin. Apa Ya, kabar? ya. Kabarnya baik semuanya kan? Ya. Baik. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Oke, anak-anakku semua. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu di kelas. Kita kembali untuk belajar untuk meningkatkan pemahaman kita. Pada kesempatan ini, Pak ingin memulainya dulu dengan mengajak kepada adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, bahwa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi yang cerah ini, Pak ajak kepada anak semuanya untuk berdoa. Mohon maaf ya, langsung Zahra, silahkan pimpin doa untuk kita semuanya. Ya. Ya, silahkan. Oke, selesai ya, doa selesai. Oke, anak-anakku semua, Hasni lagi ngapain tuh? Kok kayak sibuk sendiri tuh? Kenapa tuh dia tuh pegang-pegang? Iya, Bu. Saya menyiapkan ini, Bu, bukunya, Bu. Bapak. Bukunya, Pak. Ya, maaf, Pak. Ya, langsung. Itu si Nefrit kenapa itu kok cuma duduk melamun tuh? Kenapa itu? Ayo, sekarang kita sudah maju ini. Oke, sebelumnya Pak absensi dulu kehadiran dari anak-anakku semuanya. Semuanya hadir ya Pak, lihat ini di kelas ini penuh semuanya, hadir semua ya. Kecuali hadir Pak. Semuanya, oke, hadir. Ada ya yang tidak hadir. Mana si Ridwan tuh, mana itu? Dia ada sakit mungkin? Izin lomba, Pak. Oh iya, ada lomba, berarti dia ada kegiatan. Lihat kegiatan luar ya, masalah. Oke, lanjut saja. Anak-anakku semua yang sangat sayangi, Pak banggakan. Sekarang kita sudah masuk pada pertemuan ke-9 di kegiatan belajar kita di kelas 2 ini. Sebelumnya, Pak ingin tanya dulu, sebelum kita belajar tentang materi ini, yaitu materi tentang saluran-saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial. Materi yang sebelumnya kita pelajari materi apa? Anak semua, itu masih ingat? Ayo materi sebelumnya. Ayo Faktor, Pak. Faktor pendukung dan penghambat mobilitas sosial. Tepat sekali si ini ya. Dia ada ingatnya, bagus, dia masih ingat. Ya, berarti dia betul-betul memperhatikan materi-materi sebelumnya ya. Jadi materi sebelumnya yang kita pelajari adalah tentang faktor-faktor dorong dan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Masih ingat faktor apa saja yang menyebabkan mendorongnya mobilitas sosial? Ada yang masih ingat? Faktor pendorongnya itu Pak, pendidikan yang mudah, akses pendidikan yang mudah. Terus ingin melihat daerah lain. Lanjut, kemudian strukturnya juga ya. Ya. Kemudian faktor individu sendiri, faktor sosialnya, ekonomi, sampai ke faktor politik. Ya. Dan ada juga faktor penghambatnya, mungkin Resi, ayo akan dijawab apa tuh faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial yang masuk pada materi kita ini. Masih ingat Resi? Materi sebelumnya, faktor penghambatnya? Resi, kenapa cuma diam aja? Apa pindah ke Mutmainah? Ayo Mutmainah, apa faktor penghambatnya? Materi yang lalu sudah berikan. Sebelum kita melanjut pada materi faktor penghambat terjadinya mobilitas. Faktor penghambat mobilitas sosial itu adalah ini ya. Oke ya, tepat sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mutmainah tadi bahwa faktor penghambatnya ada dua, yaitu adanya kemiskinan dan diskriminasi. Oke. Selanjutnya, anakku semua harus tahu ya materi sebelumnya, sehingga materi sebelumnya itu ada berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Anak-anak semua, Pak lihat kayaknya masih lesu-lesu ya, nggak seperti hari-hari sebelumnya ini. Oke, anak-anakku semua, ayo perhatikan Pak mau arahkan anak semua. Oke, mari kalau Pak teriak semangat,
Anak-anakku semua teriak, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, 3 kali ya. Pak teriaknya semangat 1 kali, anak-anakku semua teriak merdekanya 3 kali ya. Biar kegiatan kita ini lebih hidup, lebih semangat lagi. Oke, Pak mulai. Semangat! Merdeka, Merdeka. merdeka, merdeka. Merdeka. Lagi, kurang kompak kayaknya, kurang kompak. 1 kali lagi, semangat! Merdeka. 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 Nah, bagus sekali ya, Pak punya anak-anak ini cerdas-cerdas, pintar-pintar, kemudian semangatnya masih tetap terjaga di pertemuan kali ini. Oke, langsung Pak tayangkan Pak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak ingin mengajak pada adik-adik semua untuk lihat gambar, ada 3 gambar ini ya. Coba Pak tampilkan ya, ada 3 gambar. Nah, ini ada 3 gambar ini. Kalian sudah lihat gambarnya ini kan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah lihat ya. Tapi sebelumnya Pak mundur dulu Pak. Ajak kalian untuk melihat tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama melalui pembelajaran problem basic learning ya, diharapkan peserta didik mampu pertama 1 menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, menelaah dampak positif dari mobilitas sosial secara jelas. Yang ketiga, menelaah dampak negatif dari mobilitas sosial secara jelas. Dan yang keempat, ini masuk ke tampilannya, mempresentasikan hasil diskusi tentang saluran-saluran mobilitas sosial dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak mobilitas sosial dengan baik. Kemudian lanjut di bawahnya, gambar tadi. Ya, Pak ingin tanya, sudah lihat gambarnya jelas ini ya? Perhatikan gambar ini. Yang pertama, ayo si Hasni, apa gambar yang pertama itu? Oh, gambar ini, Pak. Wisuda. Tetapi ini kok pakai masker ya, Pak? Pakai Ya, masker. karena ini berlangsung masih pada saat COVID. Tapi yang jelas, ini adalah gambar orang wisuda ya, kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang gambar kedua itu, si Nefrit, ayo Nefrit, gambar yang kedua itu apa? Kamu laki-laki pasti tahu tuh gambar yang kedua itu. Pak Nefrit, dipanggil Ya. Pak Nefrit. Nefrit itu, Pak. Dia cita-citanya tentara, Pak. Oh iya, benar ya. Jadi gambar kedua adalah militer, yaitu tentara Indonesia. Yang ketiga, yang ketiga, ayo Cici, ayo. Biasanya tuh orang yang vokal tuh mesti tahu nih ya. Orang yang vokal mesti tahu nih gambar yang ketiga nih apa, ayo. Ayo Cici. Saya bisa, Pak. Oke, coba silakan Ju. Ayo, Ju. Gambar yang ketiga. Partai. Oh iya, gambar partai politik ya yang di Indonesia. Oke, lanjut anak-anakku semuanya. Dari gambar ini bisa kita tahu bahwa inilah bisa dipahami gambar ini kaitannya dengan materi kita. Apa gambar ini kaitannya? Bahwa ini adalah gambar-gambar ini adalah saluran mobilitas sosial. Sekali ya apa yang disampaikan oleh yang diutarakan oleh Juju bahwa ini adalah saluran-saluran yang digunakan oleh orang untuk mencapai atau untuk meningkatkan mobilitas sosial. Naik atas ya, bisa lewat sarjana itu dalam hal ini pendidikan, bisa lewat militer atau tentara, dan bisa lewat partai politik ya dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut perhatikan pada video. Oke, Pak minta agar supaya anak-anak semuanya perhatikan video pada kesempatan ini agar supaya bisa mengamatinya dengan jelas sehingga nanti ketika tugas yang Pak berikan anak-anakku semua bisa paham ya, bisa pahami dan bisa mengisi LK yang sudah Pak tetapkan itu. Oke, videonya diputar. Pre-memory. Oke, anak-anakku semuanya, kalian sudah memperhatikan tampilan video yang telah Pak tampilkan tadi. Video ini sumbernya itu dari Ruang Guru ya, Pak ambil dari Ruang Guru yang kaitannya dengan materi saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak dari mobilitas sosial. Ada di situ semuanya. Oke, lanjut di bawahnya. Oke, sekarang dari pengertian ini, dari tayangan ini bisa kita ambil dan gambar juga tadi ya, bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian dari saluran mobilitas sosial adalah tempat
atau lembaga yang bisa dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan status Sosial. ya, jadi seperti itu. Jadi apa tadi yang gambar yang sudah Pak tampilkan tadi ada tentara, ada sarjana, kemudian ada juga tadi apa partai politik, yang bisa jadi yang lain juga. Itu adalah saluran-saluran yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan perubahan dalam status sosialnya, ya seperti itu. Nah, kemudian tadi video tadi sudah Pak paparkan. Nah, Pak minta ya, anak-anakku semuanya untuk menjawab ya pertanyaan yang telah Pak berikan ini ya, kaitannya dengan apa saja sih saluran-saluran sosial yang kalian ketahui ya. Mohon dijawab. Nah, sebelumnya Pak bagikan LDK-nya dulu ya, LKD-nya dulu, tempat kerja LKPD-nya silahkan diambil. Siapa Simoni, ayo ambil LKD-nya di depan ini. Ayo Juju juga ayo ambil ini cepat, waktunya ya. Si Hasni ayo ambil. Iya, Pak. Ya. Ayo Cici ambil cepat, jangan merenung di situ, cepat ambil di sini sekarang. Ini waktunya cuma 5 menit saja. Oke. Ini siapa? Si mana si Jahra mana tuh? Ayo sini, ayo punya yang mau tinggal 1 lembar nih, ayo ambil cepat. Biar cepat selesai. Oke. Ya, sekarang sudah persiapan alat-alatnya, sudah siapkan pulpennya semua sudah? Sudah, Pak. Pulpennya sudah siap. Lembarannya sudah siap semuanya. Oke, sekarang Pak minta kalian dari hasil video tadi kalian jelaskan tentang apa saja saluran sosial yang kalian pahami. Kemudian yang kedua, di video itu juga ditampilkan tentang dampak dari mobilitas sosial ya. Dampak itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Pak minta kalian untuk mengkaji apa saja itu dampak positif dari mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, apa dampak negatif dari mobilitas sosial ya, sehingga bisa dipecahkan semuanya. Oke, dari sudah ambil LKPD-nya, sekarang Pak bagi kelompok-kelompoknya. Ada kelompok matahari, ketuanya Cici, siap Cici ya. Kemudian ada kelompok bulan, ketuanya Mutmainah. Ya, ada Pak. ya kelompoknya bintang, ketuanya Juju. Ya, Pak. Siap, Dan ada kelompok meteor, ketuanya Hasni. Siap Hasninya? Oke, sekarang kalian kerjakan tugas kalian, diskusikan masing-masing ya. Kasih waktu, durasinya agak lama nih ya, agak panjang, mau didiskusikan. Jahra juga ya, ikut aktif ya. Jahra kan masuk di kelompok 1, kelompok mataharinya Bu Cici. Ya. Siap ya. Oke. Ya, sudah diskusikan. Oke, waktunya sudah selesai diskusinya, kelompoknya sudah selesai. Sekarang Pak cuma ingin tanya tentang saluran-saluran mobilitas sosial itu. Kalau menurut kelompok matahari, apa yang kamu pahami tentang saluran-saluran mobilitas sosial? Ayo silakan dipresentasikan. Kelompok lain menyimak ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanya, kalau kurang tepat bisa disanggah. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan kelompok matahari. Kelompok saya ya Pak. Ya, tentang saluran mobilitas sosial, dampaknya juga. Silakan. Ya, saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan-kawan semua. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja kami, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi, menurut diskusi kelompok kami, saluran-saluran mobilitas sosial ada banyak. Yang pertama bisa melalui jalur pendidikan, kemudian partai politik dan sebagainya. Untuk yang lainnya bla 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 bla, untuk ada sanggahan dan tanggapan dari kawan-kawan dipersilahkan. Dan atas sanggahan dan ininya saya ucapkan terima kasih. Mungkin inilah hasil kelompok kerja kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompoknya Cici ya, kelompok matahari ya, bagus ya. Ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Cici tadi, kelompoknya tadi, ada
mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau ada yang mungkin kurang tepat bisa disanggah. Silakan. Ayo, ada yang mau sanggah silakan. Pak kasih kesempatan sebelum lanjut pada kelompok selanjutnya. Kelompok Meteor, kelompoknya Basni. Ada sanggahan mungkin atau sudah jelas apa yang dihasilkan? Tidak ada sanggahan, Pak. Oke, sudah jelas. Oke, lanjut presentasi dari kelompok Bulan, kelompoknya Bu Mutmainah. Silakan, Bu. Silakan Mutmainah, ayo kelompok tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, hasil diskusi kami yaitu tentang saluran mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial itu misalnya ada angkatan bersenjata yang tadi ditampilkan di video, ada tentara, ada yang di wisuda, dan ada partai politik. Nah, itu adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Terima kasih. Oke, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Mutmainah tadi ya. Dia sudah berani ya, dengan semangat, suaranya juga besar, jelas menampilkan hasil diskusi kelompoknya tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok yang terakhir, kelompoknya Meteor, kelompoknya Hasni. Ayo silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, kami dari kelompok Meteor akan menyajikan diskusi kelompok kami tentang saluran mobilitas sosial. Di yang pertama tadi, gambar pertama ada ini bla bla bla, gambar kedua, gambar ketiga. Itulah pemaparan dari kelompok kami Pak, kelompok Meteor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya Pak, ada pertanyaan yaitu dengan dampak positif dari mobilitas sosial, dampak negatif sudah disampaikan, sudah diterangkan oleh anak-anak semua. Jadi Pak sudah bisa pahami bahwa kalian ternyata juga aktif ya, kalian ternyata juga menyimak video, kalian juga menyimak memiliki literatur buku paket. Pasti Pak yakin karena sudah bisa menjawab, berarti pasti kalian sudah aktif belajar ya. Tidak menunggu informasi dari Pak yakin kalian sudah belajar buku-buku paketnya, bahkan di internet sudah kalian buka, pelajari sendiri dan bisa pahaminya. Oke, sebelumnya Pak ingin memberikan tahu pada kalian semuanya bahwa benar sekali apa yang kalian sampaikan tadi. Pak ambil kesimpulan bahwa saluran-saluran mobilitas sosial ya adalah merupakan tempat atau lembaga yang bisa dijadikan seorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial ya. Saluran-saluran itu berupa apa saja? Coba dilanjutkan. Bisa berupa saluran itu berupa ya angkatan bersenjata ya. Seorang warga sipil yang mengikuti akademi militer selama 4 tahun mendapat gelar tahun akan menjadi lulusan 2. Ketika dia mendapatkan hal tersebut maka dia akan dihargai oleh masyarakat sekitarnya ya. Karena demikian. Kemudian saluran yang berikutnya yaitu ya lembaga keagamaan ya, seorang ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau lembaga-lembaga agama yang lain ya, dalam kehidupan agama umat muslim akan dianggap masyarakat sebagai rujukan utama terkait fatwa keagamaan. Kemudian selanjutnya ya, lembaga pendidikan bisa lembaga pendidikan formal, bisa lembaga pendidikan non formal dan informal ya. Seorang anak yang miskin dan dikucilkan oleh lingkungan sendiri mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendidikan yang tinggi. Setelah lulus, anak tersebut kemudian menggunakan ilmunya dan bekerja di suatu universitas sehingga dia diangkat menjadi seorang dosen. Nah, dari situ dia bisa mengubah status sosialnya ya, yang sebelumnya menjadi anak miskin, tapi ketika dia melalui pendidikan, dia semangat, dia berubah menjadi dosen dan dia dihargai oleh lingkungannya ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya, organisasi politik ya. Seorang yang telah mengabdi dalam konstitusi banyak suatu partai politik akan diangkat menjadi ketua partai atau pembina partai tersebut, atau bisa juga orang tersebut bisa dimasukkan menjadi menteri dalam suatu kabinet. Itu pun jika partainya mendapat kemenangan. Sehingga bisa juga orang tersebut diusung oleh partai politiknya untuk menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara ya, seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ya, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi
seorang direktur di rumah sakit mempunyai pendapatan yang besar serta jabatan yang tinggi di perusahaan, hal tersebut membuatnya dihormati oleh masyarakat dan karyawan di tempat bekerja tersebut. Ya, lanjut ya seperti itu hasil diskusi kita ya. Kemudian terakhir adalah organisasi keahlian, yaitu dalam ini bisa organisasi untuk guru PGRI ya. Dan ketika guru-guru yang tergabung dalam organisasi ini, maka dia akan mendapat penghargaan ya dan mendapat kesejahteraan yang lebih meningkat lagi seperti itu ya. Oke, berdasarkan hasil diskusi dan apa yang sudah Pak ambil kesimpulan tadi, bisa dipahami bahwa saluran-saluran sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan status sosial seseorang ya. Apabila seseorang itu dia ingin meningkat, maka dia akan berusaha untuk mengikuti saluran-saluran sosial yang ada, yang tersedia di kehidupan ini ya. Oke, ya sebelum Pak akhiri, Pak ingin memberikan informasi kepada adik-adik semuanya bahwa kita sudah menyelesaikan materi ini. Materi selanjutnya yang kita pelajari adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi Pak kasih ingat lagi, pulang di rumah jangan langsung main-main, tapi selipkan waktu sedikit ya untuk belajar, untuk buka-buka paket, untuk membuka internet, mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu materi pluralitas masyarakat Indonesia ya, seperti itu. Tunggu kelanjutan dari adik-adik semuanya. Pak harap ke depan adik-adik lebih siap, lebih bersemangat. Kalau boleh semangatnya seperti ini dan lebih meningkat lagi ya, sehingga kita bisa untuk meningkat kemampuan kita dan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Demikian pemaparan dari Pak. Apabila ada yang kurang, Pak mohon maaf. Ibu Mutmainah, silakan sebelum kita mengakhiri, silakan menutup dengan doa. Pak kasih kesempatan untuk menutup doa, silakan. Ya, baiklah teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih pada Mutmainah yang telah memimpin doa penutup kita. Mudah-mudahan doa yang telah kita sampaikan, yang telah kita bacakan ini mampu memberikan keberkahan pada kita semuanya untuk menapaki hari esok ya. Amin, amin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin stop share. Ya, terima kasih Pak Tamrin untuk penampilannya yang luar biasa. Mohon penguatan dari Pak Amal. Silakan Pak. Iya, makasih Ibu Suredah. Secara keseluruhan juga Pak Tamrin sudah tampil sangat bagus ya. Hanya saja ya, saya lihat Pak Tamrin ini kesimpulannya panjang lebar sekali ya. Hampir sama durasinya dengan kegiatan inti ya. Nah, biasanya itu di inti yang ini ya. Nah, kesimpulan kan tinggal Tamrin menyimpulkan. Ya. Kemudian tadi persepsinya sudah bagus semua ya. Nah, yang jelas itu ya, sekali lagi ya, di inti itu kelihatan betul ya, kelihatan betul model ya, model pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan ya. Jadi ya untuk semua ya, jadi untuk besok Bapak Ibu tampil di depan penguji itu harus muncul betul ya. Jadi jangan yang misalnya yang ada ditampilkan kemudian tidak sesuai dengan apa atau kegiatan yang akan dilakukan nanti di dalam kelas ya. Nah, yang kita inginkan di sini adalah ada sinkronisasi antara apa yang Bapak Ibu tuliskan kemudian apa yang Bapak Ibu demokan ya, demonstrasikan di hadapan peserta didik. Itu kan yang kita harapkan ya. Oke, secara keseluruhan Pak Tamrin terima kasih sudah cukup baik ya. Oke, itu mungkin dari saya Ibu Suredah. Oke, terima kasih Pak atas penguatannya. Berikutnya mohon masukan dari Bapak Muhammad Hijrat, dipersilakan. Muhammad Hijrat itu lagi sholat, ada chatnya. Iya, mohon maaf. Oke, berarti lanjut ya Pak. Atau menunggu Pak Muhammad Hijrat? Pak Amal. Suaranya masih mute, Pak.
Atau kita rehat sejenak ya, karena saya mau sholat juga, mungkin Iya, sekitar Pak. 10 menit ya. Oh ya Kita Pak, boleh juga Pak. di sini mau salat. Ya, rehat Iya, sebentar, iya. Pak. Ya. Oke, nanti giliran ini antara Ibu Monica dengan Ibu Zahra. Yang mana yang tampil ini? Apa Ibu Zahra atau Ibu Monica? Ibu Zahra ya? Iya, oke. Oke, saya pause dulu ya recordingnya ya. Oke, Pak Tamrin, terima kasih atas penampilannya Pak Tamrin, luar biasa. Semangat selalu untuk Pak Tamrin.